Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, bunda-bunda semua. Terima kasih sudah ngeklik video saya ya. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan kelancaran rezeki yang berkah ya. Amin. Nah, ini saya baru di pasar, baru pilih-pilih bawang yang bagus-bagus karena kalau pilih sendiri seperti ini tuh kita bisa melihat ya kualitas bawangnya seperti apa, dan ini udah sampai di rumah. Alhamdulillah tadi di pasarnya tuh nggak begitu antri, jadi di rumah masih pagi dan inilah hasil belanjaan saya ya teman-teman. Saya tadi beli bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, bumbu dapur, dan ketumbar. Nah, ini saya tadi beli bawang putihnya setengah kilo, bawang merahnya juga setengah kilo, untuk kemirinya saya beli 10.000 aja. Terus untuk bumbu dapurnya ini tadi saya beli 5.000 karena saya milih sendiri ya untuk jahe, lengkuas, sama kunyit. Dan untuk ketumbarnya saya beli 2.000 aja. Yang terakhir untuk cabenya saya beli 1/4 kilo. Oh iya, untuk teman-teman sudah ada yang tahu apa belum saya mau bikin apa? Iya betul, saya mau bikin bumbu dasar ya, agar nanti ketika masak bisa lebih satset. Apalagi pas baru bulan Ramadan ya. Kalau pas bangun sahur kesiangan udah ada bumbunya, tinggal ambil bumbu ini dan kita mau masak apa tinggal cemplung-cemplung. Nah, ini sebelumnya saya mau kupas-kupas terlebih dahulu untuk perbawangan dan mau saya bersihkan semuanya ya teman-teman. Tara, udah terkupas, udah bersih semuanya seperti ini. Udah saya cuci juga dan udah kering ya. Saatnya saya mau sangrai kemiri terlebih dahulu agar nanti dia matang sempurna ya ketika kita simpan di kulkas, akhirnya tidak menimbulkan bau yang gak enak ya. Jadi ini sebisa mungkin disangrai dulu ya teman-teman. Untuk proses sangrainya kalau bisa juga harus dibolak-balik terus ya, jangan sampai ditinggal. Untuk kematangannya tinggal dilihat udah coklat kecoklatan seperti ini atau belum. Selanjutnya ini saya mau timbang-menimbang perbumbuannya. Untuk bawang merah saya pakai 200 gram, bawang putih 100 gram, kemirinya 50 gram, dan minyaknya saya 200 gram. Ini saya mau bikin bumbu putih ya teman-teman, dan ini saya menggunakan chopper dari Meko. Pisaunya chopper tuh ini tajam banget ya, bisa untuk perbumbuan apa aja, dijamin dia untuk halus banget ya bisa, dan untuk seperti agak kasar juga bisa. Dan ini tuh kali pertama saya bikin bumbu dasar prepare buat Ramadan ya teman-teman, jadi mohon maaf kalau masih ada kekurangan ataupun kesalahan, boleh sarannya ditulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman, kita belajar bersama. Nah, untuk penggunaan choppernya jangan ditekan terus-menerus ya teman-teman, sesekali berhenti terus ditekan lagi, dan udah jadilah hasil choppernya. Saya bikin yang nggak begitu halus ya, jadi masih ada kayak butiran-butirannya gitu seperti kita kalau ngulek biasa pakai cobek. Kemudian kita goreng deh, nggak usah dikasih minyak lagi ya, karena tadi saat ngechopper udah ditambahin minyak. Diaduk-aduk aja terus-menerus sampai nanti dia warnanya berubah ya teman-teman, dan udah terpisah dengan minyaknya. Dan ini jangan lupa ditambahin dengan garam. Ini saya kasih garam kurang lebih 1 sendok makan ya, agar bisa lebih awet dan rasanya tetap enak. Nah, untuk penggunaan bumbu putih ini sendiri biasanya saya gunakan untuk masak opor putih, lodeh, capcay, atau untuk tambahan mie instan ya teman-teman. Jadi rasanya biar lebih enak. Dan ini minyaknya tuh saya merasa kebanyakan karena tadi saya tuh saat ngechopper saya tambahin minyak sedikit. Jadi untuk teman-teman kalau mau bikin dengan takaran yang sama, minyaknya 200 gram aja ya. Selanjutnya ini saya mau bikin bumbu pedas dengan takaran bawang merah 150 gram, bawang putih 100 gram, cabenya saya menggunakan 200 gram, kemiri 30 gram, dan minyak 200 gram. Nah, untuk penggunaan bumbu pedas ini sendiri biasanya saya gunakan untuk masak sambal goreng ati ampela, sambal goreng kentang, gulai, rendang, rica-rica, atau balado ya teman-teman. Dan ini tuh harusnya ditambahin minyak lagi ya teman-teman, cuman karena ini kali pertama saya dan belajar dari bumbu putih tadi kebanyakan minyak, jadi nggak saya tambahin minyak, cuman hasil akhirnya nanti kayak agak kering gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau
bikin bumbu pedas, minyaknya dilebihin sedikit dari bikin bumbu putih tadi ya. Dan di tengah perjalanan saya baru ngaduk-aduk bumbu pedas, ternyata sudah ada yang lapar ya, bos Cil saya dan Pak Bos saya, Pak Suhami udah sama lapar. Jadi ini saya langsung masak daging menggunakan bumbu putih tadi ya teman-teman, tinggal langsung dimasukin di penggorengan dan kita kasih bahan yang mau kita masak kayak gini. Kebetulan ini saya ada daging yang udah saya rebus ya. Jadi tinggal saya masak, udah diaduk-aduk, udah jadi deh, kita tambahin air sedikit. Dan sambil masak, sambil ngaduk-ngaduk bumbu dasar merah atau pedas seperti ini deh. Bisa ya teman-teman, insya Allah bisa, yang penting niat dan semangat. Nah, untuk bumbu merahnya ini sendiri saya tuh bikinnya karena tidak menggunakan cabai yang besar merah, hingga akhirnya warnanya tuh jadi kayak gini ya teman-teman. Nah, saran saya kalau teman-teman mau yang hasilnya merah sempurna bisa menggunakan cabai merah yang besar. Selanjutnya yang terakhir saya mau bikin bumbu kuning. Bumbu kuningnya untuk kemiri, jahe sama kunyit saya haluskan dulu, saya chopper dulu, cuman ini saya kelupaan nambahin minyak, jadi baru saya tambahin di pertengahan ya. Saya menggunakan minyak 200 gram. Lanjut saya chopper lagi. Untuk kecepatan choppernya ini sendiri ada 1 dan 2 ya, bagus banget. Jangan terlalu ditekan ya teman-teman kalau menggunakan chopper, sedikit-sedikit berhenti juga. Dan ini udah setengah halus, baru saya masukin bawang merah 150 gram dan bawang putih 100 gram. Lanjut saya chopper lagi deh. Di sini saya merasa hasilnya bagus banget ya untuk yang bumbu kuning, udah sesuai dengan takaran, minyaknya juga nggak kebanyakan. Lanjut deh, tinggal kita goreng aja ya. Dan untuk penggunaan bumbu kuning ini sendiri biasanya saya gunakan untuk opor kuning, ayam goreng, kari ayam, pesmol ikan, atau bisa juga soto kudus. Karena soto di Kudus itu warnanya kuning ya teman-teman, jadi bisa menggunakan bumbu kuning seperti ini. Atau teman-teman yang biasa masak dengan bumbu kuning bisa di komen ya, bisa digunakan untuk masak apa lagi. Nah, ini hasilnya tuh saya bikin yang matang banget kayak gini ya teman-teman, agar nanti ketika kita mau masak bisa langsung diambil dan langsung kita masukin bahan yang mau dimasak. Teman-teman kalau ada plastik kecil boleh ya yang klip-klipan gitu, langsung ditaruh di situ satu-satu, jadi nanti kalau mau masak bisa tinggal ambil satu plastik dan langsung digunting, langsung dimasukin di penggorengan atau di alat masak lainnya deh. Dan inilah hasilnya teman-teman. Oke, kali pertama bikin bumbu dasar, kesimpulan saya ialah di bumbu kuning ini saya merasa bagus, kayak sempurna gitu, berhasil. Tapi di bumbu merahnya ini saya merasa agak kurang bagus ya, karena tidak merah merona. Soalnya menggunakan cabai merah keriting aja, tidak dicampur dengan cabai merah besar. Sehingga untuk pengalaman ke depan untuk saya dan teman-teman bisa menggunakan yang cabai merah dicampur cabai keriting ya, biar hasilnya bisa merah merona. Nah, untuk bumbu putihnya juga bagus hasilnya, cuman agak sedikit kebanyakan minyak, tapi is okay, masih bisa dimasak semuanya ya teman-teman. Dan ini saya kasih catatan di atas tutup agar memudahkan saat pengambilan bumbu ya, takutnya nanti ketukar-ketukar. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.